Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada sistem persarafan terutama pada kasus stroke. Stroke atau cerebrovascular accident atau CVA ya, merupakan suatu gangguan perdarahan darah otak yang merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Stroke sendiri merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak dan disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Menurut WHO, stroke merupakan atau adanya tanda-tanda klinik ya yang berkembang cepat akibat adanya gangguan dari fungsi otak secara vokal atau global dengan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Stroke menjadi penyakit yang paling sering menyebabkan kecacatan ya, berupa kelumpuhan anggota gerak, kemudian juga gangguan bicara, proses berpikir, daya ingat, dan bentuk-bentuk kecacatan lain sebagai akibat dari gangguan fungsi otak. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya stroke ya di sini merupakan suatu penyakit ya atau suatu serangan tiba-tiba ya pada otak ya dengan adanya hilangnya fungsi otak secara tiba-tiba akibat terganggunya suplai darah ke bagian otak. CVA sendiri dibagi menjadi dua ya. Jadi ada CVA hemorrhagic ya, ada CVA ischemic. Jadi untuk CVA hemorrhagic ya, di mana terjadi pecahnya suatu pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perdarahan. Sedangkan untuk iskemik di sini terjadi suatu gumpalan ya yang mengganggu pasokan darah ke otak ya sehingga menghambat peredaran darah karena gumpalan tersebut. Jadi dimulai dari terjadinya suatu trombosis ya dari formasi dari clot yang atau plak yang ada pada pembuluh darah ya. Jadi sebuah plak aterosklerosis ya sehingga dia akan menyebabkan suatu trombosis ya. Jadi ada clotting ya darah ya, yang membentuk suatu trombus tadi ya sehingga terjadi trombotic stroke. Sedangkan pada embolic stroke ya di sini terjadi suatu embolisme ya pada pembuluh darah ya arteri ya termasuk adanya parsial clot ya jadi adanya clotting parsial kemudian adanya suatu tumor kemudian lemak bakteri ya udara yang dia masuk kepada otak ya sehingga lemak ya atau plak ini ya atau juga clotting dari darah ya dia akan terjadi suatu embolisme ya kemudian terlepas ya ini ya jadi dia terlepas mengikuti aliran darah sehingga dia akan menyumbat ya pembuluh darah menuju ke otak ini sehingga aliran darah menjadi terhambat. Sedangkan pada CVA hemorrhagic ya di sini terjadi suatu aneurisma ya jadi rusaknya ya atau pecahnya suatu pembuluh darah ya pada otak ya sehingga
mengalami suatu perdarahan. Kalau kita lihat pada gambar ini ya, di sini merupakan patogenesis dari CVS sendiri ya. Jadi banyak sekali penyebabnya ya, mulai dari adanya hipertensi kronis ya, sehingga bisa menyebabkan suatu mikroaneurisme ya pada arteri kecil ya. Jadi pada arteri terjadi aneurisme tadi ya, sehingga terjadi suatu perdarahan hipertensif tadi yang akan mengakibatkan suatu perdarahan pada parenkim otak ya, sehingga terjadi perdarahan intracerebral. Selain itu ya, adanya amyloid deposit ya akan menyebabkan suatu rapuhnya suatu pembuluh darah ya, sehingga terjadi perdarahan juga pada parenkim otak ya, sehingga menyebabkan perdarahan intracerebral. Selain itu ya, adanya intratumoral ya, atau perdarahan intratumoral ini yang akan mengakibatkan juga perdarahan pada area parenkim otak yang akan mengakibatkan perdarahan pada intracerebral. Selain itu ya, adanya suatu trauma kepala ya, suatu injury ya, sehingga dia akan mengakibatkan terjadinya kontusio ya pada cerebral ya, sehingga mengalami kerusakan pada pembuluh darah ya, di mana mengalami ruptur ya pada arteri yang ada di subarachnoid ya, sehingga mengakibatkan perdarahan subarachnoid ya. Selain itu ya, kondisi adanya arteri venus yang mengalami malformation juga mengakibatkan terjadinya ruptur arteri pada subarachnoid ya, sehingga juga akan mengakibatkan perdarahan pada subarachnoid ya. Selain itu banyak sekali penyebab pada perdarahan subarachnoid ya, adanya ruptur dari arteri ya, atau aneurisme dari arteri ya, kemudian akan mengakibatkan terjadinya ruptur arteri yang ada di subarachnoid ini juga ya. Kemudian pada akut iskemik ya, di mana terjadi clot ya, clotting ya pada area jantung, kemudian terlepas ya, kemudian terbawa oleh aliran darah ya, kemudian menuju ke otak ya, dan selanjutnya ya di otak ya, dia akan menyumbat ya, atau terjadinya suatu oklusi ya, sehingga mengakibatkan terjadinya akut iskemik ya. Selain itu ya, kondisi aterosklerotik ya, plak aterosklerotik ini juga ya, yang akan juga terbawa ke otak ya, atau juga adanya secara langsung aterosklerotik pada pembuluh darah otak ya, sehingga akan mengakibatkan pembuluh darah yang ada di otak ini mengalami oklusi, sehingga mengakibatkan iskemik akut ya, atau terjadinya iskemik stroke. Kemudian untuk trombosis ya pada venous sinus, pada vena sinus ya, di mana adanya hiperkoagulasi ya, kemudian juga adanya exogenous ya atau exogenous ya, atau pada kondisi pregnancy ya, kondisi kehamilan atau juga postpartum, di mana dia akan meningkatkan tekanan vena ya,
sehingga bisa mengakibatkan suatu obstruksi dan kemudian akan mengalami suatu trombosis ya di venanya itu tadi, baik dari akut iskemik, kemudian juga adanya perdarahan intracerebral, kemudian perdarahan di subarachnoid, dan juga adanya trombosis ya pada vena, di mana ini akan mengakibatkan ya bahwasanya merusak pembuluh darah tadi ya, atau adanya kerusakan pembuluh darah ya, atau suplai dari darah ini mengalami hambatan ya, sehingga tidak bisa mengalirkan kepada area yang akan dituju, sehingga bisa mengakibatkan kehilangan fungsi ya, dengan munculnya gejala yang berkaitan ya dengan kehilangan dari kehilangan fungsi otak itu sendiri, itu dari dia akan mengakibatkan CVA. Oke. Kemudian ya ini gambaran dari stroke hemorrhagic sendiri ya. Di ini terjadinya perdarahan ya pada pembuluh darah otak ya. Jadi baik perdarahan intracranial ya atau intracerebral ya, termasuk perdarahan dalam ruang subarachnoid atau ke dalam jaringan otak itu sendiri ya. Jadi perdarahan ini bisa terjadi karena adanya aterosklerosis ya, kemudian juga adanya suatu injury pada otak ya, atau adanya tumor di otak, atau adanya malformasi dari atrial venus atau aneurisma itu sendiri akibat dari kondisi hipertensi kronis ya. Kemudian akibat dari pecahnya pembuluh darah otak ini dia akan menyebabkan pembesaran atau perembesan darah ke dalam parenkim otak ya, yang dapat mengakibatkan suatu penekanan, kemudian juga akan mengakibatkan suatu pergeseran dan pemisahan jaringan otak yang berdekatan ya, sehingga otak ini akan mengalami pembengkakan ya, jadi akan tampak membengkak dan jaringan otak ini akan tertekan, sehingga terjadi infak otak ya, atau juga bisa terjadi edema, dan mungkin juga akan mengalami herniasi otak ya. Jadi ini gambaran untuk hemorrhagic stroke ya. Jadi yang pertama ya ICH ya 75% ya, atau ICH dengan 25% ya. Jadi baik intracranial hemorrhagic ya, ini yang pertama 75% ya, ini 25% ya. 75% mungkin bisa diakibatkan ya karena adanya amyloid angiopati ya, kemudian juga kondisi hipertensi, atau ada penyebab juga yang masih belum diketahui ya. Selain itu ya, kemudian ya untuk kondisi amyloid angiopati ya, jadi karena deposit dari amyloid ini ya di pembuluh darah, dan dapat menyebabkan dinding pembuluh darah itu menjadi lemah ya, atau ruptur gitu. Kemudian kondisi hipertensi juga ya, di mana dia juga akan menyebabkan pembuluh darah itu mudah ruptur, mudah pecah ya. Kemudian untuk yang intracranial hemorrhagic pada 25% bisa disebabkan karena adanya malformasi dari vaskular ya,
kemudian juga kondisi aneurisme dan juga akibat dari obat-obatan ya. Jadi dari aneurisme ya terjadi suatu dilatasi sehingga pembuluh darah akan mudah rapuh ya, mudah pecah. Dan juga akibat dari obat-obatan ya seperti kokain, kemudian dekongestan ya atau antikoagulan ya. Kemudian akan mengakibatkan pembuluh darah itu mengalami ruptur ya dan perdarahan sehingga meningkatkan tekanan intrakranial ya. Di mana selanjutnya darah ya cytotoxicity dari darah dan juga terjadi kerusakan mendadak ya secara vokal ya atau kerusakan mendadak pada otak ya dari hematom tadi ya akibat dari hematom kemudian pecah ya, kemudian akan mengakibatkan ATP ini mengalami penurunan, kemudian red blood cell juga mengalami lisis dan juga peningkatan dari asam laktat ya, di mana ketika red blood cell ini mengalami lisis ya, kemudian sitotoksis dari hemoglobin ini ya baik itu heme maupun iron ya ini rilis juga sehingga terjadi suatu oksidatif kerusakan oksidatif sehingga akan menyebabkan suatu nekrosis ya, terjadi suatu gejala kelemahan pada vokal motor ya, kemudian afasia, dan itu juga gangguan penglihatan ya, kehilangan sensori atau keseimbangan ya atau koordinasinya mengalami gangguan. Selain itu ya pada penurunan ATP ini juga akan mengakibatkan asitrotes rilis ya, kemudian juga disfungsi dari baik itu natrium ya atau juga kalium ya, kemudian juga akan mengakibatkan H2O ya atau air ini inflak ya dengan natrium, kemudian akan menyebabkan terjadinya suatu edem ya, sehingga edem tadi akan menyebabkan suatu inflamasi. Kemudian peningkatan asam laktat sendiri ini juga akan menyebabkan kematian dari astrosit ya, kemudian rilis ya mediator inflamasi ini rilis ya seperti NF alpha ya, kemudian TF gamma ya atau IL-1 beta ini akan mengakibatkan suatu respon inflamasi atau respon peradangan ya, di mana nekrosis dan juga respon peradangan ini ya akan menimbulkan suatu gejala di mana adanya mual, muntah ya, kemudian nyeri kepala atau juga bingung dan juga letargi. Dan itu ya kondisi dari inflamasi tadi ya, karena baik adanya edem atau karena akibat rilisnya dari TNF alpha ya, sehingga akan meningkatkan tekanan intrakranial ya, sehingga akan timbul suatu gejala adanya papil edem, kemudian nyeri kepala yang tiba-tiba ya atau pupil yang tidak reaktif ya, dan juga nausea atau vomit ya atau muntah. Nah, ini untuk gambaran CV hemorrhagic ya, bahwasanya di CV hemorrhagic juga terbagi lagi beberapa tipe ya, baik tergantung dari di mana letak perdarahannya ya. Jadi kalau letak perdarahannya pada intracerebral maka dikatakan CV hemorrhagic ya atau intracerebral hemorrhagic ya.
atau tipe SAH ya kalau latar perdarahannya pada subarachnoid ya. Kemudian sudah kita bahas ya closed hemorrhagic itu terjadinya suatu ruptur ya pada pembuluh darah. Kemudian selain itu ya faktor resikonya ya bisa disebabkan karena tingginya tekanan darah, kemudian juga kebiasaan merokok, tingginya kolesterol, kondisi DM ya, atau penyakit kardiovaskular. Kemudian untuk tindakan ya mungkin juga akan dilakukan suatu tindakan pembedahan ya tergantung dari kondisi pasiennya. Ini nanti akan kita bahas di belakang. Oke, selanjutnya yaitu di ischemic hemorrhagic ya. Jadi ada ischemic hemorrhagic sendiri ya, di mana di sini terjadi suatu hambatan ya atau supply dari darah ini tidak bisa menuju ke otak ya karena adanya suatu trombosis ya. Jadi akibat dari clotting ini ya yang akan menyumbat ya. Kemudian atau juga kondisi systemic hypoperfusion ya. Jadi penurunan secara umum ya dari suplai darah, penurunan secara general ya, sehingga bisa mengakibatkan kondisi ischemic stroke tadi ya, atau cerebral venous sinus thrombosis ya, dan juga kondisi embolisme. Oke, ini gambaran patogenesisnya ya. Jadi ada oklusi pada arteri kecil ya, sehingga dia akan mengakibatkan infrak akut ya, kurang lebih 20 mm ya diameternya pada area basal ya atau brainstream. Kemudian penetrasi ke arteri ya. Selain itu pada arteri besar ya ini mengalami arteriosklerosis ya, jadi sklerosis plak ya. Kemudian juga kondisi kardioaortic embolisme ya, di mana clotting atau plak pada jantung ya, dia akan mengalami ruptur ya, kemudian terbawa ke pembuluh darah otak ya, atau juga banyak masih penyebab lainnya yang masih belum diketahui. Kemudian mana akan menyebabkan ya kondisi iskemik tadi ya, sehingga akan terjadi penurunan oksigen ya, karena pembuluh darah tadi mengalami sumbatan sehingga tidak bisa mengaliri darah ya ke organ yang dituju ya, sehingga oksigen juga akan mengalami penurunan ya, dan juga glukosa ya, dan di lokasi infak itu sendiri, sehingga terjadi peningkatan metabolisme anaerobik itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan kondisi ATP yang mengalami penurunan dan peningkatan asam laktat ya, dimana seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasannya penurunan ATP ya dia akan mengakibatkan di mana air ya akan influx dengan natrium yang akan mengakibatkan kondisi edem ya, sehingga akan menekan pembuluh darah dan juga jaringan ya, mana akan terjadi suatu breakdown dari breakdown pada blood brain barrier ya, pada barrier darah otak ya. Kemudian terjadi inflamasi sekunder ya. Dan itu ya pada kondisi akibat dari beberapa penyebab tadi ya, kemudian
eee, aliran darah otak ini mengalami penurunan ya, sehingga, eee, metabolisme, glukosa ini akan mengalami peningkatan ya di penumbra. Kita akan, mengakibatkan, jadinya, peri-infarct depression ya atau seperti, depolarisasi sehingga akan mengaktifkan, biochemical ya, jalur biochemical ya, yang akan meningkatkan volume dari, infark itu sendiri ya. Mana, pada kondisi-kondisi itu tadi ya, baik adanya dia terjadi secondary inflammation, kemudian juga, akibat, aliran yang, tidak optimal tadi terjadinya suatu nekrosis dan juga peningkatan volume dari, infak itu sendiri ya, maka akan menimbulkan suatu gejala, kelemahan ya, kemudian, gangguan komunikasi, kemudian juga, visualnya ya, atau, autonomic dysfunction juga. Ya kalau kita lihat, di sini ya, ada beberapa, faktor resiko ya, dari, CVA itu sendiri ya. Jadi, seperti faktor risiko, baik itu hipertensi ya, kemudian juga penyakit kardiovaskuler, kemudian kolesterol yang tinggi, obesitas, peningkatan hematokrit ya, yang akan meningkatkan resiko dari infark cerebral, kemudian, kondisi diabetes, kemudian juga, merokok ya atau penyalahgunaan obat ya atau konsumsi alkohol ya, di mana akan, menyebabkan, kondisi, aterosklerosis ya, atau juga, hiperkoagulasi, dan juga artesis, kemudian juga, katup jantung yang rusak ya, miokard infarct, fibrilisasi, endokarditis ya, dan juga aneurisme, malformasi, dan intravenous tadi ya. Ini, seperti, di awal tadi ya, ini kita bahas, sedikit lagi ya. Jadi, di mana, aterosklerosis ya atau, kondisi hiperkoagulasi ini akan menyebabkan trombosis, cerebral ya, yang akan, mengakibatkan pembuluh darah mengalami suatu oklusi ya, sehingga, pada jaringan otak mengalami iskemik dan, eee, terjadi edem dan juga kongesti pada jaringan sekitar yang akan mengakibatkan, CVA itu sendiri. Sedangkan pada, katup jantung yang rusak ya atau terjadinya miokard infark, di mana, terjadi penyumbatan pembuluh darah otak ya oleh bekuan darah, lemak, dan juga udara. Kemudian penyumbatan, pembuluh darah otak ini oleh bekuan darah, lemak, dan juga darah ya. Jadi, dari, jantung ya, kemudian menuju ke otak ya, kemudian terjadi suatu emboli cerebral dan terjadi, CVA. Kemudian, pada, kondisi aneurisme ya atau malformasi di mana terjadi peredaran, pendarahan pada, intracerebral ya, sehingga mengakibatkan, terjadinya perembasan darah ke dalam parenkim otak ya, kemudian, akan menekan pada jaringan otak dan terjadi infark otak dan juga edema, bahkan terjadi herniasi otak yang akan juga, menyebabkan kondisi, CVA. Di mana, kondisi-kondisi ini tadi ya, penyebab-penyebab tadi ya, CVA ini akan mengakibatkan suatu kondisi defisit neurologis ya. Jadi akan mengalami penurunan pada perfungsi jaringan cerebral, kemudian juga, terjadinya kehilangan kontrol voluntar ya, yang akan, mengakibatkan hambatan mobilitas fisik ya. Kemudian juga, karena, kondisi, tadi, adanya suatu edem ya, dan juga adanya herniasi otak ya, maka, juga akan meningkatkan kondisi, TIK ya, jadi tekanan intrakranial ini juga mengalami peningkatan ya, karena, herniasi falx cerebri dan, juga ke foramen, magnum ya. Kemudian, mengkompresi pada, batang otak ya, sehingga, selanjutnya
jadi suatu depresi saraf kardiovaskular dan juga pada sistem respirasi ya, sehingga pasien bisa mengalami penurunan kesadaran. Kemudian juga karena kondisi defisit neurologis tadi ya, terjadi kerusakan pada lobus frontal ya, sehingga memori atau fungsi intelektual ini juga akan mengalami penurunan ya, sehingga pasien ya bisa lapang perhatiannya juga terbatas, kemudian kesulitan dalam memahami atau juga lupa dan kurang motivasi, frustasi atau bingung ya, pasien biasanya mengalami hal-hal tersebut. Kemudian juga adanya disfungsi bahasa dan juga komunikasi ya, atau disleksia ya, atau disfasia atau afasia atau apraksia ya, karena muncul diagnosa keperawatan kerusakan komunikasi verbal ya. Selain itu ya, karena kondisi penurunan kesadaran ya atau kerusakan saraf vagus ya, sehingga juga akan menurunkan intake nutrisi ya, sehingga intake nutrisi ini tidak adekuat ya, bisa beresiko defisit nutrisi ya pasiennya. Selain itu juga muncul diagnosis lainnya ya, seperti resiko cedera, kemudian perubahan persepsi sensori ya, atau juga kerusakan integritas kulit ya akibat dari tidak baring yang lama ya, atau pasien yang tidak sadarkan diri lama ya, dia yang atau juga pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik sehingga tidak bisa melakukan gerak ya, sehingga bisa mengalami kerusakan integritas kulit ya pada terutama pada area punggung ya atau pinggang. Kemudian juga gangguan eliminasi ya, baik itu uri ataupun alfinya. Oke. Jadi dalam penanganan stroke itu kita harus tepat ya. Kenapa? Karena harus cepat dan tepat ya. Karena kalau kita lihat pada gambar ini ya, bahwasanya diawali dari infak yang hanya sekian ya, yang kecil ya. Kemudian ini dalam beberapa menit ya. Kemudian dalam 6 jam ya, dia akan berkembang cepat ini ya. Jadi tidak bisa ditunda lagi. Jadi ketika sudah ada gejala ya, memang harus segera dibawa ke rumah sakit ya, sehingga mengurangi dari terjadinya infak itu sendiri ya, perluasan sendiri, dan juga mengurangi dari terjadinya kecacatan juga. Ya, jadi ini gambarannya ya, dari terjadinya onset ya ketika trombus ya. Jadi kecil ini, kemudian selang 2 jam ya, akan tampak ya panumbranya. Kemudian ini panumbranya sudah semakin besar ya. Jadi semakin lama kita membawa ke rumah sakit ya, atau penanganan yang lambat ya, akan memperbesar panumbranya ini ya. Jadi mulai dari di sini iskemik, jadi iskemik core-nya ya, kemudian adanya definitif dari lesi iskemiknya, kemudian terjadi reaksi inflamasi ya, sampai pada final dari lesinya itu sendiri, baik itu dari iskemik dan terinflamasi itu sendiri. Manifestasi yang terjadi ya, baik itu stroke iskemik ya maupun hemorrhagic ya. Jadi terjadinya memang secara tiba-tiba onsetnya ya. Kemudian perkembangan gejalanya 20% pada stroke iskemik ini mengalami gejala memburuk dalam 24 jam pertama ya. Sedangkan pada stroke hemorrhagic
Gejalanya perkembangan gejalanya ini defisit vokal yang berkembang dalam beberapa menit saja ya, tidak dihitung jam. Kemudian kondisi status mentalnya ya pada stroke iskemik ini jarang mengalami penurunan kesadaran ya. Kalau pada stroke hemorrhagic ya umumnya pasien mengalami agitasi atau letargi dan juga berkembang menjadi penurunan kesadaran. Kan gejala nyeri kepala ya pada stroke hemorrhagic biasanya pasien mengalami nyeri kepala yang hebat, dengan kalau stroke iskemik ya bisa jadi ada nyeri kepala, bisa jadi juga tidak ada. Kemudian pada sensoriknya ya pada stroke iskemik pasien mengalami hiperestesia unilateral ya atau kehilangan sensasi pada ekstremitas atau wajah ya. Sedangkan pada stroke hemorrhagic ya ini terjadi defisit sensori di sisi berlawanan dengan area perdarahan. Jadi kalau perdarahannya di arah kanan ya defisit sensorinya di arah kiri, kebalikannya. Ya, jadi untuk deteksi stroke ya secara cepat ya dikenal dengan istilah singkatan FAST ya, face, arm, speech, and time ya. Jadi face-nya ya, jadi wajahnya ini tampak tidak simetris ya, atau mulutnya mencong ya atau turun ke bawah yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian pada tangan ya ini mengalami kelemahan pada satu lengan atau anggota gerak. Kemudian speech ya yaitu bicaranya tampak pelo ya, terdengar pelo, kemudian kesulitan bicara atau berkomunikasi. Dan time yaitu ketepatan waktu kita untuk membawa anggota keluarga yang dicurigai mengalami gejala-gejala ini, yang dicurigai IVE ke fasilitas kesehatan yang tepat dalam penanganan stroke ya, atau menghubungi fasilitas kesehatan yang memiliki ambulan yang cepat dan juga lengkap. Kemudian pemeriksaan diagnostik sendiri ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi ada angiografi cerebral ya. Kemudian ada CT scan, tumbal fungsi, MRI, USG Doppler, EEG ya, sinar tengkorak ya. Yang paling sering dilakukan memang CT scan ya. Jadi CT scan sendiri di sini ya pemindaian ini ya pada atau CT scan ini memperlihatkan secara spesifik ya dari letak edem ya atau posisi hematom atau adanya jaringan otak yang mengalami infark ya atau iskemik dan posisinya secara pasti ya. Jadi hasil pemeriksaan biasanya didapatkan hyperdense vokal ya, kadang juga pemadatan terlihat di area ventricle atau menyebar ke permukaan otak ya. Kemudian selain CT scan ya biasanya juga dilakukan MRI ya, di mana MRI ini menggunakan gelombang magnetik ya untuk menentukan posisi dan besar atau luas terjadinya dari perdarahan otak itu sendiri ya. Biasanya hasilnya didapatkan area yang mengalami lesi dan infark akibat dari hemorrhagic ya. Akan ada gambaran dari area mana yang mengalami lesi dan infark karena kondisi hemorrhagic itu sendiri. Kemudian juga USG Doppler ya, ini untuk mengidentifikasi adanya penyakit arteri pleovena ya, masalah sistem arteri karotis ya. Kemudian juga EEG, di mana pemeriksaan EEG ini ya bertujuan untuk melihat masalah yang timbul dan dampak dari jaringan yang infark ya, sehingga menurunnya impuls listrik dalam jaringan otak ya. Yang selanjutnya yaitu pengkajian ya, di mana pengkajian dapat dimulai dari mengkaji identitasnya ya, kemudian juga keluhan utamanya, kemudian riwayat penyakitnya ya, baik riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu ya, riwayat penyakit keluarga. Kemudian keadaan umum ya, dan juga pemeriksaan fisik serta pola kebiasaan sehari-hari dari pasien itu sendiri. Oke.
Jadi identitas pasien ya jelas ya, tuh mulai dari nama ya, umur ya, kebanyakan pada pasien CVA memang pada pasien lansia, tapi tidak menutup kemungkinan pada pasien yang dewasa ya. Kemudian jenis kelamin, pendidikan, alamat ya, pekerjaan, agama. Ya, selanjutnya keluhan utama ya. Jadi yang sering menjadi alasan kenapa pasien itu datang ke rumah sakit ya atau meminta pertolongan kesehatan ya, karena pasien mengalami kelemahan pada anggota gerak sebelah ya, pada badannya ya, pada area tangan mungkin atau ya. Kemudian bicaranya pelo ya, tidak dapat berkomunikasi dan juga penurunan tingkat kesadarannya. Jadi sesuai dengan uh, fast tadi ya. Kemudian juga ya riwayat kesehatan ya, riwayat kesehatan sekarang yaitu serangan stroke ini berlangsung mendadak ya pada saat pasien melakukan aktivitas ataupun sedang beristirahat ya, biasanya bisa terjadi nyeri kepala, kemudian juga mual, muntah, bahkan juga kejang sampai tidak sadar. Selain gejala kelumpuhan paru badan ya atau gangguan fungsi otak yang lain. Kemudian riwayat penyakit dahulu ya, adanya riwayat hipertensi ya atau riwayat stroke sebelumnya atau penyakit DM, penyakit jantung ya, anemia atau adanya kondisi atau riwayat trauma kepala ya. Selain itu riwayat penyakit keluarga ya, biasanya ada riwayat keluarga yang mengalami hipertensi, DM ya, atau juga keluarga yang mengalami CVA itu sendiri pada generasi sebelumnya ya. Kemudian riwayat psikososial dan juga spiritual ya, di peranan pasien dalam keluarga ya, status emosinya mungkin mengalami peningkatan ya, dan juga interaksi ya sosial terutama ini akan mengalami gangguan ya. Kemudian adanya rasa cemas yang berlebih ya, kemudian uh, hubungan sosial yang mulai mungkin tidak harmonis ya, status dalam pekerjaan dan bagaimana kondisi spiritual pasien ya, karena pasien mengalami penurunan uh, fungsi tadi ya, defisit fungsi tadi neurologisnya, pasien tidak bisa bergerak seperti biasanya ya, atau mengalami kelemahan, bagaimana ibadahnya pasti juga akan mengalami penurunan. Nah, selanjutnya aktivitas hari-hari ya dari nutrisi ya, kebiasaan dari makan pasien ya, mungkin sebelumnya mengandung lemak ya, atau makan makanan yang tinggi garam ya. Kemudian apakah memiliki kebiasaan ya, terutama pada pasien CVA, kebiasaan mengkonsumsi obat, narkoba, minum minuman yang mengandung alkohol ya, dan juga pada eliminasi ya. Biasanya pada pasien CVA hemorrhagic ya didapatkan pola eliminasi BAB, yaitu biasanya mengalami konstipasi ya, karena akibat dari gangguan mobilisasi itu sendiri ya. Kemudian eliminasi BAK-nya dilihat ya apakah juga mengalami kesulitan, kemudian bagaimana warna, bau, berapa jumlahnya ya. Karena pada pasien stroke ya mungkin mengalami inkontinensia urin ya, sementara karena konfusi ya, atau ketidakmampuan mengomunikasikan kebutuhannya ya, atau ketidakmampuan untuk mengendalikan kandung kemihnya karena kerusakan dari kontrol motorik dan posturalnya itu sendiri. Kemudian dari keadaan umumnya ya, umumnya mengalami penurunan kesadaran ya, kadang mengalami gangguan bicara yaitu sulit dimengerti ya, kadang tidak bisa bicara, dan pada tanda-tanda vital ya, biasanya tekanan darah mengalami peningkatan dan denyut nadi bervariasi. Kemudian pada breathingnya ya, pada breathing ya, pada inspeksi didapatkan biasanya pasien bisa juga mengalami batuk ya, atau peningkatan produksi sputum, sesak nafas ya,
Kemudian penggunaan otot bantu nafas dan peningkatan frekuensi pernafasan ya. Pada auskultasi biasanya terdengar suara ronki ya pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan produksi sekret ya atau tidak mampu batuk secara efektif. Kemudian juga pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran ya. Kemudian pada palpasi torak ya didapatkan taktil volumetric seimbang ya baik kanan dan kiri. Dan juga kalau pada pasien yang sadar ya untuk auskultasi jarang ditemui pasien mengalami ronki ya. Kemudian pada pengkajian blood ya, jadi pada sistem kardiovaskular ini didapatkan kejahatan ya adanya shock hipovolemik ya yang sering terjadi pada pasien CVA ya, biasanya tekanan darahnya mengalami peningkatan ya dan dapat terjadi hipertensi masif ya sehingga tekanan darahnya biasanya lebih dari 200 mm air aksa. Dan pengkajian otak ya di mana stroke sendiri menyebabkan berbagai defisit neurologis ya bergantung pada lokasi dan lesi di mana pembuluh darah mana yang mengalami penyumbatan itu sendiri. Kemudian juga tergantung dari ukuran area yang perfusinya tidak adekuat dan aliran darah kolateral. Lesi otak yang rusak ya tidak dapat membaik sepenuhnya ya. Kajian brain sendiri ya ini yang pengkajian fokus ya dari CVA ya. Dan kita harus lebih jeli atau lebih teliti mengkajinya pada pengkajian P3 ini. Jadi terutama pada status mental ya kita observasi ya penampilannya, tingkah laku, kemudian nilai gaya bicaranya, ekspresi wajah, dan aktivitas motorik pasien ya. Pada pasien stroke tahap lanjut biasanya status mental pasien ini mengalami perubahan. Kemudian pada fungsi intelektual juga ya biasanya didapatkan penurunan ya dalam ingatan dan juga memori baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan pada kemampuan bahasa ya terjadi penurunan kemampuan bahasa tergantung dari daerah lesi yang mempengaruhi fungsi dari cerebral sendiri ya. Jadi lesi pada daerah hemisfer yang dominan pada bagian posterior dari gyrus temporalis superior ya atau area Wernicke ya didapat disfasia reseptif ya, yaitu di mana pasien ini tidak dapat memahami bahasa lisan atau bahasa tertulis ya. Sedangkan kalau lesinya pada bagian posterior ya dari gyrus frontalis inferior ya atau di area Broca ini didapatkan disfagia ekspresif ya, yaitu pasien dapat mengerti tapi tidak dapat menjawab dengan tepat dan bicara yang tidak lancar ya. Kemudian juga pada pengkajian B3 sendiri ya, yaitu pengajian tingkat kesadaran ya, ini juga penting ya. Jadi kualitas kesadaran pasien ini merupakan parameter yang paling mendasar dan parameter yang paling penting ya. Jadi biasanya kita ukur ya menggunakan GCS ya, dengan skala GCS ya untuk menentukan dari tingkat kesadaran pasien ya. Kemudian kajian fungsi cerebral ya. Baik fungsi intelektualnya, fungsi kemampuan bahasa, lobus frontal dan juga hemisfer ya. Kemudian pada lobus frontal ya ini terjadi kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis ya yang didapatkan ya jika kerusakan telah terjadi pada lobus frontal kapasitas memori atau fungsi intelektual kortikal yang lebih tinggi mungkin rusak ya.
Dan disfungsi ini dapat ditunjukkan dalam lapang perhatian terbatas ya, jadi kesulitan dalam pemahaman, lupa, dan juga kurang motivasi. Kemudian kalau pada hemisfer ini ya, jadi stroke hemisfer kanan ini didapatkan hemiparase sebelah kiri tubuh ya. Kemudian penilaian buruk dan mempunyai kerentanan terhadap sisi kolateral, sehingga kemungkinan terjatuh ke sisi yang berlawanan ya. Pada pengkajian saraf kranial ya, jadi dilakukan pengkajian mulai dari saraf kranial saraf 1 sampai saraf 12 ya. Jadi biasanya pada saraf 1 ya, pada pasien stroke tidak ada kelainan pada fungsi penciuman ya. Pada saraf 2 ya, disfungsi persepsi visual ya. Kemudian pada saraf 3, 4, dan 6 ya, ini bisa mengakibatkan paralisis ya. Pada satu sisi otot okularis ya. Kemudian pada saraf 5 ya, beberapa keadaan stroke ini menyebabkan paralisis saraf trigeminus ya, penurunan kemampuan koordinasi gerakan mengunyah ya, kelumpuhan satu sisi otot ya, pterygoidus internus dan juga externus ya. Kemudian pada saraf 7 persepsi pengecap dalam batas normal ya, dan untuk wajahnya yang mengalami asimetris ya. Kemudian pada saraf 8 ini tidak ditemukan adanya tuli konduktif dan juga tuli persepsi. Pada saraf 9 ya dan 10 ya, ini kemampuan menelan mengalami gangguan ya atau kurang baik dan juga kesulitan membuka mulut. Kemudian pada saraf 11 ya, tidak ada atrofi otot sternocleidomastoideus ya, dan juga pada musculus trapezius ya. Kemudian pada saraf 12 ya, ini lidah simetris, terdapat deviasi pada satu sisi dan fasikulasi ya, serta indera pengecap ini masih dalam batas normal. Kemudian pengkajian sistem motorik ya. Jadi PVS sendiri kan merupakan penyakit saraf motorik atas ya, dan bisa mengakibatkan kehilangan kontrol volunter terhadap gerakan motorik ya. Jadi pada inspeksi secara umum ya, biasanya didapatkan hemiplegia ya, atau paralisis pada salah satu sisi karena lesi pada sisi otak yang berlawanan ya. Hemiparasis atau kelemahan salah satu sisi tubuh ya, ini merupakan suatu tanda lain ya. Juga fasikulasi ya, didapatkan pada otot-otot ekstremitas dan tonus otot ya, juga mengalami perubahan ya. Jadi tonus otot dapat mengalami peningkatan. Kemudian pengkajian refleks sebelumnya setelah tonus otot ya, kemudian kekuatan otot ya, ada penilaian kekuatan otot ya, bisa didapatkan kekuatan otot pada pasien CVA ini dengan skor 0 ya. Kemudian keseimbangan dan koordinasi ya, ini bisa mengalami gangguan ya karena kondisi hemiparase atau hemiplegia itu sendiri. Kemudian pengkajian refleks ya, di pemeriksaan refleks ini terdiri dari ada refleks profunda dan juga pemeriksaan refleks patologis ya. Di pemeriksaan refleks profunda ini pengetukan pada tendon ligamentum ya, atau periosteum derajat refleks pada respon normal ya. Jadi seperti pada video yang saya bahas sebelumnya. Kemudian untuk pemeriksaan refleks patologis ya, pada fase akut refleks fisiologis sisi yang lumpuh ya, ini akan menghilang ya. Beberapa hari refleks fisiologis akan muncul kembali didahului dengan refleks patologis ya. Kemudian untuk gerakan involunter ya, ini tidak ditemukan adanya tremor ya, atau juga distonia ya. Kemudian pengkajian sistem sensorik ya, dapat terjadi hemihipestasi ya,
Kemudian disfungsi persepsi visual ya karena gangguan dari jarak sensori primer di antara mata dan korteks visual ya. Gangguan hubungan visual dan spasial ya. Jadi mendapat hubungan dua atau lebih objek dalam area spasial ya sering terlihat pada pasien dengan hemiplegia di sisi kiri ya. Pasien mungkin tidak dapat memakai pakaian ya tanpa bantuan karena tidak mampu untuk mencocokkan pakaian ke bagian tubuhnya. Kemudian juga kehilangan sensorik ya karena CVA ini dapat berupa kerusakan sentuhan ringan atau mungkin juga lebih berat dan kehilangan propriosepsi ya atau kemampuan untuk merasakan posisi dan gerakan bagian tubuh ya serta kesulitan dalam menginterpretasikan stimulus visual, taktil ya dan juga auditorium. Kemudian pengkajian selanjutnya yaitu pada bladder ya. Setelah CVA, pasien mungkin mengalami inkontinensia urin ya sementara karena konfusi. Kemudian juga pada bowel ya didapatkan adanya keluhan kesulitan menelan, nafsu makan yang menurun ya, mual, muntah ya pada fase akut ya. Kemudian juga pola defekasi biasanya terjadi konstipasi ya akibat penurunan dari peristaltik usus ya. Atau juga akibat dari mobilitas fisik yang terhambat ya sehingga juga akan berdampak pada bowelnya ya atau jadi konstipasi. Jadi ketika terjadi gejala FAST tadi yang tampak tanda-tanda FAST tadi ya maka secara cepat harus dibawa ke rumah sakit ya. Jadi pada 0 menit ini sudah harus dibawa oleh ambulan ya. Kemudian kurang dari 10 menit ya sudah harus dilakukan satu pengkajian ya. Kemudian ya, jadi golden periodnya pada CVA yaitu kurang dari 60 menit ya. Jadi kurang dari 60 menit pasien sudah harus mendapatkan penanganan. Ya, atau gambarannya seperti ini ya. Jadi ketika sudah ada gejala segera telepon ya ambulan ya untuk dibawa ke rumah sakit yang tepat ya yang dapat memberikan penanganan CVA ya secara tepat. Kemudian pemberian terapi ya dalam waktu kurang dari 60 menit ya sehingga perluasan dari iskemiknya itu tadi ya atau kerusakan tadi tidak mengalami perluasan secara cepat ya dan juga menurunkan terjadinya kecacatan. Kemudian untuk penanganan medis ya yaitu terbagi dari pengobatan konservatif dan juga pengobatan pembedahan ya. Jadi pasien kemungkinan juga akan dilakukan suatu tindakan pembedahan di mana tujuannya untuk memperbaiki dari aliran darah cerebral itu sendiri ya. Jadi lakukan revaskularisasi ya. Selanjutnya dari pengkajian ya setelah melakukan pengkajian maka dilakukan suatu analisa data ya. Biasanya diagnosis keperawatan yang sering muncul yakni penurunan kapasitas adaptif intrakarnial ya. Dengan tanda gejala biasanya pasien mengalami sakit kepala, kemudian tekanan darah yang meningkat, adanya bradikardi, pola nafas irreguler ya, kemudian penurunan kesadaran, respon pupil yang melambat dan juga terjadi gangguan pada refleks neurologisnya ya. Kemudian untuk SLKI-nya ya yakni keluaran utamanya yaitu kapasitas adaptif intrakranial ya dan ekspektasi di mana setelah dilakukan perawatan ya diharapkan kapasitas adaptif intrakranial ini mengalami peningkatan ya dengan kriteria hasil ya di mana tingkat kesadarannya,
kemudian gejala sakit kepalanya, tekanan darah ya, kemudian juga tekanan nadi ya, pola nafas, respon pupil dan juga refleks imunologisnya ini mengalami peningkatan ya atau mengalami perbaikan ya. Ini rempranya ya, jadi intervensinya yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial ya. Jadi dilakukan observasi ya dari penyebab peningkatan TIK-nya itu sendiri, memonitor tanda gejala dari TIK-nya dan juga monitor dari MAP-nya ya. Untuk terapeutiknya ya biasanya posisi elevasi ya kepala ya lebih 15 derajat ya. Hindari pemberian cairan IV hipotonik ya, dan dicegah terjadinya kejang. Kolaborasi dalam pemberian sedasi dan antikonvulsan ya jika diperlukan, atau kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika diperlukan. Selanjutnya selain diagnosis tadi ya, kemudian juga kemungkinan muncul diagnosis resiko perfusi cerebral tidak efektif ya. Jadi beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak ya akibat kondisi klinis yakni CVA ya. Dengan terapannya ya setelah dilakukan intervensi keperawatan ya bahwasanya perfusi cerebral ini akan mengalami peningkatan ya dengan kriteria hasilnya yakni tingkat kesadaran ya mengalami peningkatan, kemudian tekanan intrakranial ya mengalami penurunan ya, baik itu dari sakit kepalanya, gelisah, kecemasan, agitasi ya, ini mengalami penurunan. Kemudian nilai rata-rata dari tekanan darah ya ini membaik, kesadaran juga membaik ya, tekanan darahnya baik sistolik dan diastoliknya ini juga membaik. Ini rempranya ya perencanaan keperawatannya. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan resiko perfusi cerebral tidak efektif ini meningkat ya. Jadi perfusinya membaik. Jadi kemudian intervensinya ya ini manajemen peningkatan TIK ya. Selanjutnya yaitu hambatan mobilitas fisik ya. Jadi hambatan mobilitas fisik di sini tanda-tandanya yaitu mengeluh, sulit menggerakkan ekstremitas ya atau kekuatan otot yang menurun, kemudian ROM-nya juga menurun ya. Dengan luaran utamanya yakni mobilitas fisik ya, harapannya setelah dilakukan asuhan keperawatan ya mobilitas fisiknya mengalami peningkatan ya. Jadi dengan kriteria hasil gerakan di ekstremitasnya meningkat, kekuatan ototnya meningkat, ROM-nya juga mengalami peningkatan ya. Dengan psiki dukungan mobilisasi ya dapat diidentifikasi adanya nyeri ya atau keluhan fisik ya, atau terutama pada pasien CVA bisa dilatih ya ROM-nya baik ROM aktif maupun ROM pasif ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.